Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Rosmadina, NIM 19.700.058, Fakultas Tarbiyah IAIN Parepare. Nah, pada pertemuan kali ini saya akan menjelaskan terkait dengan interaksi sosial. Ini merupakan pembelajaran kelas 7 dan untuk lebih jelasnya silahkan simak video berikut ini. Manusia disebut makhluk sosial karena ia memiliki gregariousness, yaitu suatu naluri untuk selalu hidup dengan orang lain. Dengan demikian, manusia harus berinteraksi dengan sesama anggota masyarakat. Bertemunya seseorang dengan orang lain atau anggota kelompok lainnya, kemudian mereka saling berbicara, bekerja sama, dan seterusnya untuk mencapai tujuan bersama. Kegiatan ini dapat dikatakan sebagai proses interaksi sosial. Untuk mengetahui apa itu interaksi sosial, perhatikan gambar berikut. Gambar 1, terlihat dua siswa saling bersalaman. Ini termasuk hubungan antara individu dengan individu. Gambar 2, ada seorang guru yang sedang mengajar di kelas. Ini termasuk hubungan antara individu dengan kelompok. Sedangkan gambar 3, ada beberapa siswa yang sedang bersalaman dengan beberapa guru. Ini termasuk hubungan antara kelompok dengan kelompok. Dari gambar tersebut dapat disimpulkan interaksi sosial berupa hubungan antara individu dengan individu, antara individu dengan kelompok, dan antara kelompok dengan kelompok. Jadi, pengertian interaksi sosial adalah hubungan timbal balik antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, dan kelompok dengan kelompok. Dalam interaksi sosial, hubungan yang terjadi harus dilakukan secara timbal balik oleh kedua belah pihak. Artinya, kedua belah pihak harus saling merespon. Jika yang satu bertanya, maka dia menjawab. Jika diminta bantuan, dia membantu. Jika diajak bermain, dia ikut main. 2. Syarat interaksi sosial. Interaksi sosial tidak terjadi begitu saja. Syarat terjadinya interaksi sosial ada dua, yaitu adanya kontak sosial dan adanya komunikasi. Jadi, tanpa adanya kedua syarat itu, interaksi sosial tidak akan terjadi. Kata kontak berasal dari bahasa Latin con atau cum yang berarti bersama-sama dan tengo yang mempunyai arti menyentuh. Kontak sosial dapat terbentuk apabila terdapat respon dari pihak lain. Saling berjabat tangan, melempar senyuman, dan bertatap muka menunjukkan contoh kontak sosial. Berdasarkan proses berlangsungnya, kontak sosial dibedakan menjadi dua, kontak sosial langsung atau primer dan kontak sosial tidak langsung atau sekunder. Contoh kontak sosial primer atau langsung adalah dengan cara berjabat tangan, berbicara. Sedangkan contoh kontak sosial tidak langsung atau sekunder contohnya melalui telepon, SMS, surat, chatting, dan lain-lain. Sedangkan komunikasi dapat diartikan sebagai kegiatan penyampaian pesan dari seseorang kepada orang lain, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dalam kegiatan komunikasi, orang yang menyampaikan pesan disebut komunikator, dan orang yang menerima pesan disebut komunikan. Contoh komunikasi adalah saat siswa bertanya kepada guru dan guru menjawab pertanyaan siswa, maka telah terjadilah komunikasi. Kontak dan komunikasi menjadi syarat yang penting bagi terwujudnya interaksi sosial. Misalnya, kita ketemu dengan orang Inggris lalu berjabat tangan. Orang Inggris berbicara dengan bahasa Inggris dan kita berbicara dengan bahasa Indonesia. Untuk itu, agar terjadi kontak dan komunikasi yang baik, kita harus mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan sekitar. 3. Ciri-ciri interaksi sosial. Tidak semua tindakan manusia disebut interaksi sosial. Suatu tindakan manusia dikatakan sebagai interaksi sosial apabila memiliki ciri-ciri sebagai berikut. 1. Jumlah pelakunya lebih dari seorang, biasanya 2 atau lebih. 2. Berlangsungnya secara timbal balik. 3.
adanya komunikasi antar pelaku dengan menggunakan simbol-simbol yang disepakati. Dan yang keempat, adanya suatu tujuan tertentu. Berlangsungnya suatu proses interaksi sosial didasarkan beberapa faktor, yaitu faktor imitasi, merupakan proses seseorang mencontoh orang lain atau kelompok. Misalnya, seorang anak perempuan bermain masak-masakan karena melihat ibunya pada saat memasak di dapur. B. Faktor sugesti, merupakan pengaruh yang dapat menggerakkan hati orang. Misalnya, seorang dokter yang memberikan saran kepada pasien, kemudian pasien tersebut akan mengikuti saran tersebut tanpa berpikir panjang. C. Faktor identifikasi, merupakan kecenderungan atau keinginan untuk menjadi sama dengan orang lain. Misalnya, seorang anak yang mengidolakan pemain bola, sehingga semua tingkah laku idolanya akan dilakukan. B. Faktor simpati, merupakan kemampuan untuk merasakan diri seolah-olah merasakan keadaan orang lain. Misalnya, pada saat ada tetangga terkena musibah, kita ikut merasakan kesedihannya, bahkan ikut membantunya. Bentuk-bentuk interaksi sosial. Interaksi sosial dapat terjadi dimanapun. Di dalam kehidupan sehari-hari, kamu bisa melihat seseorang atau sekelompok orang, baik di lingkungan keluarga, di jalan, di sekolah, di masyarakat, melakukan interaksi sosial. Mereka berinteraksi sosial dalam bentuk yang beraneka ragam. Interaksi sosial yang dilakukan dapat berkembang menjadi kerjasama. Meskipun demikian, interaksi sosial dapat memicu perpecahan. Ada beberapa bentuk interaksi sosial dalam kehidupan masyarakat, yaitu asosiatif dan disosiatif. Proses-proses yang asosiatif ini terjadi apabila seseorang atau sekelompok orang melakukan interaksi sosial yang mengarah kepada kesatuan pandangan. Proses ini terdiri atas 3 bentuk, yaitu kerjasama, akomodasi, dan asimilasi. Sedangkan proses yang disosiatif terjadi apabila seseorang atau sekelompok orang melakukan interaksi sosial yang mengarah pada konflik dan merenggangkan solidaritas kelompok. Proses disosiatif terdiri atas 3 bentuk, yaitu kompetisi, kontravensi, dan pertentangan. A. Proses asosiatif. 1. Kerjasama. Kerjasama di sini dimaksudkan sebagai usaha bersama antara orang perorangan atau kelompok manusia untuk mencapai satu atau beberapa tujuan bersama. Bentuk kerjasama dalam kehidupan masyarakat antara lain: 1. Kerukunan, 2. Tawar-menawar atau bargaining, 3. Kooptasi, 4. Koalisi, 5. Patungan atau joint venture. Contohnya, kerjasama di masyarakat sekitar antara sesama teman bermain, teman sekolah, teman sekantor, dan sebagainya. 2. Akomodasi. Akomodasi merupakan usaha manusia untuk meredakan atau menyelesaikan suatu pertentangan atau konflik sosial antara dua belah pihak atau lebih yang sedang bersengketa. Bentuk akomodasi antara lain: 1. Kursi, merupakan bentuk akomodasi yang dilaksanakan menggunakan tekanan atau paksaan. 2. Kompromi, merupakan persetujuan dengan jalan damai atau saling mengurangi tuntutan. 3. Arbitrase, merupakan usaha penyelesaian sengketa dengan bantuan pihak ketiga. 4. Mediasi, merupakan proses pengikutsertaan pihak ketiga sebagai penasihat netral. 5. Konsiliasi, merupakan usaha mempertemukan keinginan pihak yang berselisih. 6. Toleransi, merupakan sikap menghargai perbedaan. 7. Stalemate, merupakan keadaan yang ditandai dengan adanya kekuatan seimbang dari kedua pihak yang sedang bertikai, sehingga pertikaian terhenti pada titik tertentu. Terakhir, adjudikasi,
merupakan penyelesaian konflik perselisihan melalui pengadilan atau meja hijau. 3. Asimilasi. Asimilasi adalah proses peleburan dua kebudayaan berbeda menjadi satu kebudayaan tunggal yang dirasakan sebagai kebudayaan milik bersama. Asimilasi merupakan cara bersikap dan bertingkah laku dalam menghadapi perbedaan untuk mencapai kesatuan dalam pikiran dan tindakan. Proses asimilasi dapat dengan mudah terjadi melalui beberapa cara, antara lain dengan sikap toleransi, sikap saling menghargai orang lain dan kebudayaannya, persamaan dalam unsur-unsur kebudayaan, serta perkawinan campuran. Contohnya, orang-orang dari Tiongkok yang sudah lama tinggal di Indonesia akhirnya bisa berbahasa Indonesia dengan sangat fasih. Namun, dialek yang mereka biasa pakai untuk berkomunikasi sudah tidak asli lagi karena sudah tercampur dengan bahasa Indonesia. B. Proses disosiatif. Proses ini terjadi apabila seseorang atau sekelompok orang melakukan interaksi sosial yang mengarah pada konflik dan merenggangkan solidaritas kelompok. Bentuk proses yang disosiatif yaitu 1. Kompetisi atau persaingan. Kompetisi adalah suatu proses individu atau kelompok yang bersaing untuk mencari keuntungan melalui bidang-bidang kehidupan tertentu. Contohnya, perebutan gelar juara kelas, juara olahraga, dan lain-lain. Untuk mendapatkannya, seseorang harus bersaing satu dengan yang lainnya. 2. Kontravensi. Kontravensi adalah sikap mental yang tersembunyi terhadap orang lain atau terhadap unsur-unsur kebudayaan suatu golongan tertentu. Kontravensi ini ditandai oleh perasaan tidak suka yang disembunyikan, kebencian atau keraguan terhadap kepribadian seseorang. Contohnya, OSIS di sekolahmu mempunyai suatu rencana, tetapi kelasmu kurang setuju terhadap rencana tersebut, sehingga berkembang rasa tidak suka atau benci namun masih disembunyikan. 3. Pertentangan atau konflik. Pertentangan atau konflik adalah suatu proses di mana individu atau kelompok berusaha untuk memenuhi tujuannya dengan jalan menentang pihak lawan yang disertai dengan ancaman dan kekerasan. Bentuk-bentuk pertentangan atau konflik yang terjadi di masyarakat seperti konflik pribadi, konflik sosial, konflik antar kelas, konflik politik, dan konflik internasional. Itulah tadi pembelajaran terkait dengan interaksi sosial. Terima kasih atas partisipasinya. Sekian dari saya, mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.